Да, сказали закрити вуха руками, але в мене лише одна рука вільна, тому. Angkatan bersenjata Rusia berhasil menghapus puluhan tentara bayaran asal Georgia, kota Konstantinovka yang dikuasai Ukraina di rakyat Donetsk, Rusia. Tentara bayaran tersebut tewas setelah dihantam dengan rudal Iskander Rusia pada Senin kemarin. Rusia memburu mereka karena pasukan bayaran tersebut diklaim bertanggung jawab atas pembantaian balasan tentara Rusia yang telah menyerah. Seperti diberitakan oleh Russia Today, ada sekitar 60-an anggota yang disebut Legion Georgia tewas dan 15 kendaraan militer hancur dalam serangan itu. Sementara itu, 20 tentara bayaran lainnya terluka parah. Juru bicara Kementerian Rusia, Letnan Jenderal Igor Konachenkov mengatakan serangan itu dilakukan dengan menggunakan sistem rudal balistik jarak pendek Iskander. Rudal menargetkan sebuah perpustakaan di Konstantinovka yang digunakan peluang asing untuk menampung dan menyimpan amunisi. Menurut Konachenkov, para militan Legion Georgia yang tersingkir terlibat dalam penyiksaan brutal dan pembunuhan prajurit Rusia di dekat Kiev pada Maret tahun lalu. Militer Rusia memiliki data setiap tentara bayaran asing yang terkait dengan pembunuhan tawanan perang Rusia dan setiap orang dari mereka akan mendapatkan retribusi yang layak mereka terima. Pada awal April tahun lalu, sebuah video mengerikan muncul secara online yang konon menunjukkan pasukan Ukraina mengeksekusi seorang tentara Rusia yang terluka. Sementara mayatnya beberapa tawanan perang lainnya tergeletak di genangan darah di dekatnya. Setidaknya salah satu pasukan dalam rekaman itu tangannya diikat ke belakang dan tampaknya ditembak di kepala dari jarak dekat. The New York Times mengkonfirmasi keaslian klip tersebut dengan mengatakan bahwa klip tersebut direkam pada 30 Maret di sebuah desa dekat Kiev. Sedangkan kantor berita Ukraina, Unian membagikan video dari lokasi eksekusi di media sosial dengan judul Legion Georgia membantu orang Ukraina membersihkan wilayah Kiev. Salah satu anggota Legion Georgia yang diidentifikasi di antara pasukan Kiev yang ditampilkan dalam rekaman telah memberikan wawancara beberapa hari setelah insiden tersebut, bersumpah bahwa unitnya tidak akan mengambil tatanan Rusia manapun. Komite Investigasi Rusia telah meluncurkan kasus pidana atas eksekusi tersebut dan mengatakan pasukan Ukraina telah melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tentang tahanan perang. Moskow pun memperkirakan tahun lalu bahwa setidaknya 350 warga dari bekas Republik Soviet Georgia telah berperan di pihak Ukraina selama konflik. Seperti dikutip dari The Moscow Times, Kepala Kelompok Tentara Bayaran Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, mengatakan anak buahnya yang perang di kota Bakhmut, Ukraina bagian timur tidak akan mengambil atau menahan tawanan lagi, dan Wagner akan langsung membunuh tentara lawan. Pernyataan ini merupakan respon dari video Telegram yang memperlihatkan dua orang Ukraina menembak seorang tawanan perang Rusia. Saluran Telegram itu tidak akan mengatakan dari mana rekaman itu berasal dan tidak ada cara untuk memverifikasi keasliannya. Ia mengatakan di bawah Komite Nasional kelompoknya wajib menjaga, merawat, dan tidak menyakiti setiap tawanan perang. Serta Wagner tidak ingin melanggar hukum internasional dan akan membunuh semua tentara di medan perang. Kehadiran Wagner telah dilaporkan di zona konflik termasuk Ukraina, Suriah, Libya, Mali, dan Republik Afrika Tengah, di mana ia dituduh melakukan pelanggaran seperti dikutip dari Kiev Post. Rusia dan Ukraina telah berulang kali saling menuduh membunuh tawanan perang sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pasukan untuk menginvasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada April mengecam tindakan buas Rusia setelah sebuah video menunjukkan pemenggalan kepala seorang tahanan Ukraina. Yevgeny Prigozhin membantah tuduhan dari LSM Rusia dan pembela Wagner anggota pasukan tempurnya bertanggung jawab. Pasukan Wagner di Bakhmut sebelumnya mengklaim telah menguasai 3 kawasan di Bakhmut, Ukraina, dan daerah-daerah ini terletak di bagian barat kota, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Igor Konachenkov pada konferensi pers di Moskow pada Sabtu 22 April 2023 seperti dikutip dari Anadolu Agency. Menurut Konachenkov, pasukan terjun payung memberikan dukungan kepada kelompok Wagner di sayap Yevgeny Prigozhin. Sebelumnya mengklaim pada akhir Maret pertempuran untuk Bakhmut hampir menghancurkan tentara Ukraina dan menghancurkan Wagner. Sementara itu, Staf Umum Ukraina mengatakan serangan atas pasukan Ukraina ke arah Bakhmut berlanjut dengan keberhasilan yang cukup bahagia. Rencana serangan balik besar-besaran Ukraina ke Rusia pada musim semi ini dipastikan tertunda. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan saat ini pihaknya belum siap melakukan serangan balasan ke Ukraina meski bagian timur negeri itu sudah banyak yang dikuasai oleh Kremlin. Alasan penundaan serangan balik tersebut karena saat ini Ukraina telah kekurangan persenjataan dan pasokan dari negara-negara NATO juga makin sulit.
Selain itu, saat ini tentara Ukraina sedang menjalani pelatihan untuk menjamin kesiapan pada saat bertempur nantinya. Ia juga meminta pendukung Barat untuk menyediakan lebih banyak senjata termasuk jet tempur untuk memastikan bahwa Ukraina memang di medan perang. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh media AS pada hari Selasa, Shinigal mengklaim bahwa Ukraina tidak merasakan tekanan dari teman dan mitra Baratnya untuk melakukan penyerangan. Namun setidaknya ia berargumen bahwa publik Ukraina ia menuntut tindakan tegas negara. Pejabat senior juga mencatat bahwa ada konsensus di antara para pendukung Kiev bahwa itu perlu 100% dari bahkan lebih banyak persen siap sebelum meluncurkan dorongannya untuk bersiap menghadapi serangan balasan. Ukraina membutuhkan lebih banyak artileri serta amunisi, dan Ukraina membutuhkan lebih banyak rudal jarak menengah. Rata-rata dan jarak jauh Ukraina juga membutuhkan tank dan akan membutuhkan jet tempur. Sambil mengucapkan terima kasih atas bantuan pertahanan yang telah diberikan oleh AS, Perdana Menteri Ukraina mengkritik Washington karena keengganannya untuk mempertimbangkan akses Ukraina ke NATO di masa mendatang. The Washington Post juga melaporkan pada hari Selasa, mengutip dugaan dokumen Pentagon yang bocor, bahwa intelijen AS telah skeptis pada bulan Februari mengenai apakah Ukraina akan dapat memperoleh keuntungan teritorial yang signifikan dengan serangan balasan. Menurut sebuah dokumen yang diduga rahasia, Kiev menghadapi kekurangan pembangkit kekuatan dan pemeliharaan yang cukup signifikan. Bagian terpisah dari harta karun yang bocor menunjukkan bahwa 5 dari 12 brigade baru yang dapat dipercaya bertempur diharapkan menjadi ujung tombak serangan balasan belum memulai pelatihan pada saat itu. Setengah dari brigade baru itu sangat kekurangan peralatan yang diperlukan pada akhir Februari, kata surat kabar itu. Mengutip analisis yang seharusnya dilakukan oleh militer AS dan Pentagon, juga dikatakan telah membunyikan alarm atas menipisnya pertahanan udara Kiev. Faktor lain yang dapat mencegah serangan balasan yang diantisipasi menjadi sukses. Sementara beberapa dokumen dari harta karun itu tampaknya telah direkayasa. Para pejabat pertahanan AS telah mengakui bahwa setidaknya beberapa informasi tersebut dapat menjadi materi yang sensitif dan sangat rahasia. Seperti prediksi media New York Times yang berbasis di Amerika Serikat, Ukraina disebut jauh dari jaminan untuk berhasil dalam serangan balasan terhadap Rusia meskipun menerima senjata Barat. Pelatihan dan dukungan intelijen hasil yang mengecewakan kemungkinan akan mendorong para pendukung Kiev untuk merekannya agar bernegosiasi demi perdamaian. Kiev telah lama menggembar-gemborkan dorongan yang akan datang sebagai fase menentukan berikutnya dari konflik dengan Rusia. New York Times mengklaim bahwa serangan itu dapat diluncurkan pada awal Mei, meskipun Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal baru-baru ini menilai bahwa serangan itu mungkin tidak akan dilakukan sebagai musim panas. Menurut dokumen rahasia yang dibagikan sebagai bagian dari kebocoran Pentagon, Ukraina berencana untuk menggunakan 12 brigade tempur yang masing-masing terdiri dari sekitar 4.000 tentara dalam kampanye terbarunya melawan pasukan Rusia.